Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ja'a Rasulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Telah datang seseorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, inni atasaddaqa bis sadaqati faltamisu biha wajhullahi ta'ala." Ya Rasulullah, sesungguhnya aku bersedekah. Dengan sedekah itu aku berharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu ayuqalu khairun. Dan aku suka dengan sedekah-sedekah yang saya lakukan itu, saya dikatakan sebagai orang baik. Ketika orang tersebut mengatakan hal seperti itu, maka turunlah satu ayat surah Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, hendaklah dia melakukan amal soleh. Wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Dan jangan sekali-kali melakukan kesyirikan dalam melakukan ibadah kepada Allah dengan sesuatu apapun. Artinya ketika kita melakukan ibadah, jangan karena ria. Karena ria itu bagian daripada syirik kecil, bahkan ditakuti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Abu Lais As-Samarqandi mengawali babnya dengan bab ikhlas dan mengutip satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesuatu yang aku takutkan dari apa-apa yang aku takutkan, kata Nabi, atas kamu, atas kalian semua, adalah syirik kecil. Qalu ya Rasulullah wa ma syirkul asghar. Para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apa itu syirik kecil? Qala ar-riya. Nabi menjawab bahwa syirik kecil itu adalah riya. Jadi lawan daripada riya adalah ikhlas. Makanya ketika kita melakukan ibadah, ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dituntut untuk senantiasa ikhlas dan menjauhi perbuatan riya. Jadi riya adalah ria'an nasi, di mana ketika kita melakukan ibadah, kita ingin disanjung, kita ingin dipuji, kita ingin diperhatikan oleh orang lain. Sehingga jika ada orang yang melakukan ibadah karena riya, maka ibadahnya tidak mendapatkan apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus berupaya memperbaiki niat kita ketika kita melakukan ibadah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu bergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan kita akan mendapatkan apa-apa yang kita niatkan. Jadi ketika kita ibadah niatnya karena Allah, maka keridhaan Allah akan kita dapatkan. Pahala dari Allah akan kita dapatkan. Tapi ketika niat kita melakukan ibadah hanya karena ingin disanjung, hanya karena ingin dipuji dari manusia-manusia yang lain, maka kita tidak akan mendapatkan apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disampaikan bukan untuk menilai orang lain, tapi ini disampaikan adalah sebagai bahan untuk koreksi diri kita masing-masing, sebagai bahan untuk melakukan muhasabah diri.
Apakah niat kita selama ini melakukan ibadah sudah lillah karena Allah atau karena riya? Karena letak niat itu ada di hati. Mahalul niat fi qalbi. Letak niat itu di hati. Jadi kita tidak bisa melihat niat orang lain melakukan ibadah. Kita hanya bisa melihat niat diri kita sendiri ketika kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika kita melakukan sholat, ketika kita selesai melakukan takbiratul ihram, bagi orang yang mengucapkan doa iftitahnya wajhatu wajhiyah, di situ kita ada berikrar, di mana bunyi ikrar itu adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Jadi kalau kita sudah mengatakan bahwa solat kita, bahwa ibadah kita, bahwa hidup dan mati kita lillah untuk Allah Subhanahu wa taala, maka usahakan jangan ada niat-niat lagi selain daripada niat hanya untuk Allah ibadah yang kita lakukan. Di dalam surah An-Nisa ayat 142, ini juga bisa menjadi bahan introspeksi buat kita semua yang ada di sini. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum." Sesungguhnya orang-orang munafik itu berupaya untuk menipu Allah dan Allah balas tipuan-tipuan mereka. Wa iza qamu ila sholati qamu kusala. Dan di sini Allah memberikan salah satu ciri daripada orang munafik adalah ketika mereka berdiri untuk melakukan sholat, mereka berdirinya dalam keadaan malas. Makanya khatib menghimbau kepada diri khatib sendiri dan kita semua yang ada di sini. Mari tunjukkan semangat kita di hadapan Allah ketika kita melakukan ibadah, terutama ketika kita melakukan sholat. Apalagi ini kita pada bulan Ramadan. Ramadan adalah syahrul mubarak, bulan yang diberkahin. Dan berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Makanya usahakan di bulan Ramadan ini kebaikan-kebaikan kita harus bertambah. Ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus meningkat. Dan usahakan kita sholat berjamaah di masjid. Kalau di bulan Ramadan saja kita berat untuk melakukan sholat berjamaah di masjid, bagaimana pula di bulan-bulan lain hadirin? Sementara kita sadari bahwa Ramadan adalah bulan yang diberkahi. Makanya di dalam satu hadis ketika Nabi Muhammad SAW menyambut datangnya bulan Ramadan, di ujung hadis tersebut Nabi mengatakan, "Man khurima khairuha faqad khurim." Barang siapa yang diharamkan melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, maka haramlah kebaikan-kebaikan itu untuknya. Artinya apa? Kalau di bulan Ramadan saja kita berat berinfak, kalau di bulan Ramadan saja kita berat membaca Al-Quran, kalau di bulan Ramadan saja kita berat melakukan sholat berjamaah, bagaimana pula di bulan-bulan lain ibadah-ibadah itu akan bisa kita lakukan. Makanya Ramadan ini bisa menjadi bulan tarbiyah buat kita semua. Mudah-mudahan kita bisa benar-benar terdidik dan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, sehingga ketakwaan ini bisa kita aplikasikan di bulan-bulan yang lainnya. Jadi salah satu ciri daripada orang munafik di dalam surah An-Nisa ayat 142, wa iza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdirinya dalam keadaan malas. Baru yang selanjutnya yura'u an-nas, ya, bahwa mereka berlaku riya. Jadi orang-orang munafik itu sholatnya bukan karena Allah, tapi sholatnya karena manusia. Ketika datang pujian-pujian, ketika datang sanjungan-sanjungan kepada dirinya, maka
muncul semangat dalam dirinya untuk melakukan ibadah tersebut. Oleh karena itu, yang menilai ibadah kita itu bukan manusia yang lain hadirin. Tapi yang menilai ibadah kita itu adalah Allah. Yang memberi pahala dari ibadah kita itu adalah Allah. Yang memberi perintah juga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berusahalah ketika kita melakukan ibadah, niatkan hanya karena Allah, jangan karena yang lainnya. Wala yazkurullaha illa qalilan. Dan orang munafik itu tidak zikir kepada Allah kecuali zikirnya dalam keadaan sedikit. Makanya kita harus senantiasa berusaha untuk menjadi orang-orang yang zikir kepada Allah. Menjadi orang-orang yang ingat kepada Allah dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Ketika kita senantiasa zikir kepada Allah, maka kita akan merasa dilihat. Kita akan merasa diperhatikan. Kita akan merasa disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita merasa dilihat, diperhatikan dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, otomatis sebagai seorang hamba kita takut untuk melakukan dosa dan maksiat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ja'a Rasulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Telah datang seseorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, inni atasaddaqa bis sadaqati faltamisu biha wajhullahi ta'ala." Ya Rasulullah, sesungguhnya aku bersedekah. Dengan sedekah itu aku berharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa uhibbu ayuqalu khairun. Dan aku suka dengan sedekah-sedekah yang saya lakukan itu, saya dikatakan sebagai orang baik. Ketika orang tersebut mengatakan hal seperti itu, maka turunlah satu ayat surah Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, hendaklah dia melakukan amal soleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan jangan sekali-kali melakukan kesyirikan dalam melakukan ibadah kepada Allah dengan sesuatu apapun. Artinya ketika kita melakukan ibadah, jangan karena ria. Karena ria itu bagian daripada syirik kecil, bahkan ditakuti oleh Nabi Muhammad SAW. Karena ibadah orang yang dilakukan karena ria, ibadahnya akan sia-sia. Dia hanya akan mendapatkan capek dan letih tanpa pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Ibnu Athaillah sebagaimana dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Kasyifatus Saja mengatakan, "Sohi amalaka bil ikhlasi wa sohi ikhlasaka bit tabari minal hauli wal quwwah." Perbaikilah amal-amal kalian itu dengan ikhlas. Dan perbaiki juga ikhlas kalian. Dengan apa? Dengan membebaskan diri kalian dari memiliki daya dan kekuatan. Artinya apa? Kita bisa memperbaiki keikhlasan kita ketika kita merasa bahwa ibadah yang kita lakukan, bahwa ketaatan-ketaatan yang kita kerjakan itu semua terjadi karena kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena daya kita, bukan karena kekuatan kita. Makanya ketika muncul rasa malas di dalam diri kita untuk melakukan ibadah, ucapkanlah kalimat la haula wala quwata illa billah. Ketika muncul rasa ingin melakukan kemaksiatan, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Karena la tahawuli, ya, tiada daya an maksiati illa billah. Kita tiada daya, tiada kekuatan untuk menjauhi kemaksiatan kecuali kemaksiatan itu bisa kita
hindari, bisa kita jauhi atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. La quwata an ta'atillah illa aunillah. Dan tiada kekuatan untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah kecuali ketaatan-ketaatan itu bisa kita lakukan atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah hadirin kita belajar menjadi orang-orang yang ikhlas dalam melakukan ibadah, dan belajar juga kita menjadi orang-orang yang ikhlas dalam menjalani kehidupan. Sehingga orang yang ikhlas akan senantiasa tenang dalam kehidupannya. Tidak khawatir akan rezekinya. Justru yang dikhawatirkan itu adalah kemaksiatannya. Yang dikhawatirkan adalah dosa-dosanya. Yang dikhawatirkan adalah minimnya ibadah dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua yang ada di sini, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang ikhlas dalam melakukan ibadah dan ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ini wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.